Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal tafsir itu sendiri. Ya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tafsir? Kita sering mendengar tafsir Al-Fatihah, mengartikan. Oke, baik. Yang lain ada satu makna tadi, mengartikan katanya Mas Dini. Menerjemahkan boleh. Yang perempuan suaranya mana? Ayo, jangan mau kalah. Apa dari tubuh akhwat, dari tubuh perempuan? Tafsirnya itu dari asal katanya dari bahasa apa sih tafsir itu? Bahasa Arab. Apa? Fassara yufassiru tafsiran. Ya. Apa itu artinya? Fassara yufassiru tafsiran. Keterangan, penjelasan atau uraian. Jadi secara bahasa itu dalam bahasa Arab yang artinya penjelasan. Kalau secara istilah itu berarti tafsir ialah penjelasan atau keterangan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita cari maknanya beserta kisah dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Nah, itu adalah makna dari tafsir. Kalau tadabbur, kita di sini tidak hanya mencari tafsirnya, tapi sebagai seorang murid, sebagai seorang pembelajar, kita juga mentadabburi. Tadabbur apanya? Ayo. Kita kan sering mendengar kata ini, tapi apakah sudah tahu maknanya, artinya dalam bahasa Indonesia? Belum. Mengaplikasikan, menteladani, mempelajari, ya, mempraktekkan. Emang itu semua yang disebutkan sudah. Nah, alhamdulillah Pak itu sudah tahu yang tadabbur itu mengambil pelajaran, meneladani. Nah, itu adalah arti dari tadabbur. Jadi kalau misalkan kita mentafsir, kita kan tidak mempunyai otoritas, tidak mempunyai kemampuan. Kalau mau mentafsir itu harus orang itu disebut mufassir. Mufassir itu orang yang memang memfokuskan diri untuk belajar ilmu-ilmu tafsir. Nah, kita kan di sini lebih ke mengambil pelajaran. Padahal lebih tepatnya itu kita mentadabburi. Nah, mentadabburi apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Nah, nanti fokus pembahasan kita di sini ada 3. Yang pertama puasa, 2 Ramadan, 3 Al-Quran. Nah, kenapa tadi kita membahas 3 ayat? Kenapa nggak 1 ayat saja? Yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil kitab, unzila fihil Quran itu. Kenapa kok nggak itu saja? Kenapa harus ditarik ke 183? Padahal kalau misalkan membahas bulan Ramadan itu kan lebih ke ayat 185-nya syahrul Ramadan. Tapi kenapa harus kita flashback dulu ke ayat karena berkaitan. Apanya yang berkaitan Mas Dewi? Tentang semua ayat, maksudnya ketiga ayat tadi itu saling berkaitan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu berarti kewajiban untuk berpuasa. Syahrul Ramadan alladzina, itu nanti ayat 185 berkaitan dengan Ramadan. Kalau diteruskan unzila fihil Quran. Nah, itu ada nanti pembahasan tentang Al-Quran. Jadi ketiga ayat ini saling memiliki
memiliki keselarasan, saling memiliki keterikatan dalam ranah puasa, Ramadan, dan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang puasa, nggak bisa kita memisahkan dengan Ramadan. Pasti kalau misalkan kita main tebak-tebakan ya, apa yang kamu pikirkan kalau mendengar kata puasa? Pasti yang terlintas pertama kali Ramadan, gitu kan? Menahan makan Iya. Kalau misalkan BK suruh, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata Ramadan? Ramadan itu apa ya? Kata apa? Puasa. Oke, terus istimewa puasa wajib. satu kata yang identik dengan Ramadan. Wajib. Taraweh, sahur, tadarus, Ngabuburit. nah, ngabuburit. Nah itu kata tadarus, baca tadarus itu kan berhubungan dengan Al-Quran ya. Fitri, waduh, masih sama. Moket, astagfirullahaladzim, jangan ya. Oke, next. Ada beberapa dimensi yang akan dibahas kita. Betul. Kalau mau tulisan itu tidak hilang, harus diabadikan dengan pena dan kertas, dengan tulisan. Iya. Dimensi itu maksudnya apa? Maksudnya kita itu memandang suatu ayat, selain kita baca teks Arabnya dan juga adanya ancaman pembunuhan dari kaum kafir. Kalau orang itu sudah diancam dibunuh, mau hidup senyaman apapun pasti kepikiran, ya kan? Mas B enak-enakan di rumah main game Mobile Legends, terus tiba-tiba di WA dapat WA, kamu besok saya tunggu di jalan ini, awas saja kamu. Nah pasti kan nggak tenang ya. Pasti mencari tempat yang aman. Nah, itu baru ancaman. Nah, sedangkan yang sudah dialami oleh para sahabat itu sudah termasuk penyiksaan. Salah satunya sahabat Bilal bin Rabah itu sampai gimana? Sampai dia itu disuruh terlentang di atas padang pasir yang panas, terus di atas tubuhnya harus ditindih batu hanya untuk menyiksanya. Dan kalau mau penyiksaannya itu berhenti, harus mengakui kalau Tuhannya itu berhala, bukan Allah. Segitu sulitnya cobaan dari Bilal bin Rabah. Itu hanya salah satu sahabat. Bayangkan apa yang dialami Rasulullah itu berkali-kali. Kalau misalkan kita tahu ketika beliau ke Taif mau berdakwah, gimana? Dilempar ya Rasulullah batu kan, sampai gigi gerahamnya itu patah. Dan mendengar kalau misalkan Rasulullah itu dipukuli batu sampai giginya kan, Nabi Jibril itu sampai geram, sampai marah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang tinggal di sini itu aku musnahkan saja, karena mereka telah menyiksa engkau selaku utusan Allah. Tapi kata Nabi gimana? Jangan wahai Jibril, karena bahwasanya di kemudian hari Islam akan tumbuh di tanah Taif, dan itu betul lewat sahabat Amr bin Ash yang menyebarkan Islam di sana. Nah itu loh, berbagai ancaman itu yang menyebabkan sahabat beserta Rasulullah harus meninggalkan harta benda, istri yang belum beriman. Jadi kalau misalnya punya istri yang tidak mengakui Nabi itu Rasul, Nabi itu adalah utusan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dia harus ditinggalkan istrinya, nggak boleh dibawa ke Madinah. Jadi harus berpisah dengan keluarga, harus meninggalkan pekerjaan, rumah, penghasilan untuk hidup di tempat yang baru di Madinah itu tadi. Nah, di sini juga menyebabkan mengapa mereka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kan ya ayyuhal mu'minun. Karena ya ayyuhalladzina amanu itu menurut tafsirnya adalah wahai orang-orang yang sedang
mengusahakan iman. Kalau ya ayyuhal mu'minun berarti hai orang-orang yang beriman. Nah, imannya itu sudah stagnan, maksudnya orang-orang yang imannya itu stabil. Nah, sedangkan pada waktu itu kan orang-orang yang masih baru menerima ajaran Islam. Iya, masih apa ya, masih mudah labil lah istilahnya. Karena tadi orang yang baru masuk ajaran Islam kok tiba-tiba disuruh hijrah. Kan sudah enak nyaman di sini. Kenapa kok saya menerima agama baru malah hidup saya itu nggak tambah enak, kok tambah susah? Itu kan istilahnya ya. Itu kan berarti iman itu bisa tergoda dari situ. Makanya kata kisi ya ayuhal jadi. Nah, aman itu tuh orang-orang yang masih memperbaiki iman, masih mempelajari bagaimana cara untuk menstabilkan keimanan mereka. Bagaimana cara untuk mempelajari keimanan itu supaya tidak goyah. Nauzubillah kalau misalkan kembali ke jalan jahiliyah malah gimana? Kalau kembali ke jalan jahiliyah berarti orang-orang yang merugi kan gitu. Nah, waktu hijrah ke Madinah itu di sana ternyata dihuni oleh orang-orang apa? Ansor. Ansor atau Muhajirin? Ansor, ya. Orang Ansor itu ternyata mayoritas beragama Yahudi. Hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Jadi mereka itu menerima Nabi karena kenapa kok orang Yahudi mau menerima Nabi? Ayo, yang tahu? Padahal kan orang Yahudi itu terkenal tidak mau mengakui Nabi dari darah Nabi Ismail, kan maunya mengakui dari darah siapa? Nabi Ishak. Nah, pada waktu itu Yahudi mau menerima karena adanya apa Salim? Adanya para ahli kitab yang membaca isi kitab mereka tentang kehadiran Nabi. Nabi yang membawa kedamaian, Nabi yang membawa keadilan bagi semua agama. Jadi kaum Yahudi yang pada saat itu mau menerima Nabi itu adalah orang yang telah membaca sekaligus mempelajari. Oh, ternyata Nabi terakhir itu ciri-cirinya dari bangsa Arab, bukan dari bangsa kita, bukan dari bangsa Israel. Kalau kemarin-kemarin kayak Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ayub itu kan semua dari bangsa Israel. Oh, ternyata ada Nabi terakhir itu yang menyempurnakan semua nabi-nabi terdahulu. Nah, itu dari kalangan bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi datang ke Madinah karena disambut oleh orang Yahudi. Nabi itu melakukan asimilasi. Apa itu asimilasi? Pusat persaudaraan. Jadi IPS-nya sosial. Asimilasi apa itu? Pencampuran antara permasalahan kaum Muhajirin dan Ansor. Asimilasi itu adalah pencampuran antara dua budaya. Betul, jadi budayanya orang Mekah dan orang Madinah. Orang Mekah yang pada saat itu beragama Islam, budayanya bercampur dengan budaya Yahudi. Jadi Nabi Muhammad itu waktu ke Madinah itu lebih sering memakai baju kuning, jubah kuning. Karena orang-orang Yahudi itu berpandangan kalau warna kuning itu adalah warnanya yang menggambarkan agama mereka. Kalau kita kan warna putih ya, jubah putih itu kan ciri khasnya orang Muslim. Nah, kalau orang Yahudi itu kuning. Jadi Nabi itu berasimilasi dengan memakai jubah kuning. Terus beliau juga menyisir rambut itu ke belakang. Jadi biasanya
Beliau itu kalau menyisir rambut itu kan ke samping gitu. Beliau kan rambutnya nggak gondrong ya. Kalau misalkan baca di kitab Jamaah Muhammadiyahnya Imam At-Tirmizi itu kan beliau itu agak gondrong. Jadi biasanya itu ke samping kalau misalkan nyisir. Nah, beliau itu sekarang kalau misalkan waktu pertama kali hijrah itu menyisirnya ke belakang karena mau meniru gaya menyisirnya orang Yahudi. Jadi kayak orang Yahudi itu, oh ini loh nabi yang sangat merepresentasikan, sangat mewakili keberadaan kita sebagai kaum Yahudi, kayak gitu. Biar apa? Menarik gitu loh, menarik rasa persaudaraan. Karena memang dakwahnya pada waktu itu mengincar orang-orang Yahudi yang menjadi warga mayoritas di Madinah. Nah, pada waktu seiring berjalannya tahun ke tahun, akhirnya turunlah syariat, yakni Al-Baqarah ayat 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu syariatnya ya. Sebenarnya bukan perintah untuk berpuasa Ramadan, tapi perintah untuk berpuasa berpuasa 10 Muharram. Apa itu pelunya? Pelunya 10 Muharram apa puasa itu? Klik apa ayo? Puasa 10 Muharram. Enggak tahu. Puasa iya. Itu kan puasanya orang-orang Yahudi toh pertamanya. Tapi apa? Tapi pada waktu itu Nabi bertanya ke orang Yahudi, kenapa kamu berpuasa di tanggal 10 Muharram? Ya Rasul, karena pada saat itu tanggal 10 Muharram adalah waktu di mana Nabi Musa mengalahkan Fir'aun di Laut Merah, gitu kan? Nah, Nabi itu berpikir Musa itu lebih dekat budayanya, lebih dekat kisahnya dengan orang Muslim. Kalau misalkan Yahudi saja berpuasa dalam rangka menghormati Nabi Musa, maka kita umat Islam seharusnya juga mengikuti, yaitu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Makanya kita disunahkan kan. Nah, syariat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu sebenarnya perintah untuk berpuasa 10 Muharram. Jadi puasa pertama kali yang disyariatkan kepada Muhammad itu bukan bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan, tapi puasa Syu'al itu tadi. Nah, pada saat kita sudah menjalankan asimilasi, Nabi itu sudah membaur dengan bangsa Yahudi, ternyata ada feedback dari bangsa Yahudi itu dilihat sama Rasul. Ini kalau misalkan feedbacknya itu baik, maka saya teruskan dakwah dengan model seperti ini. Tapi ternyata air susu dibalas air tuba. Apa itu artinya? Kebaikan dibalas dengan keburukan, ya dengan kejahatan. Ternyata orang Yahudi itu hanya berkamuflase, hanya berpura-pura menerima ajaran Islam sampai meletus adanya perang antara Bani Nadir dan Bani Aus. Nah itu kan karena bangsa Yahudi itu ternyata Nabi Muhammad itu ternyata dakwahnya cuma gini-gini aja. Apa untungnya buat kita gitu. Kita sudah menerima Nabi tapi kita kok nggak dapat keistimewaan, kok kita nggak dapat privilege kayak dikira itu kan bangsa Madinah sama bangsa Mekah itu kan kalau status sosial ya itu memang kastanya lebih tinggi orang Mekah. Orang Mekah itu bangsawan-bangsawan Arab itu ada di sana semua karena mereka berprofesi sebagai pedagang, jadi kaya raya gitu kan. Tapi kalau bangsa Madinah itu pekerjaannya sebagai peternak, mereka sebagai petani. Makanya status sosialnya itu rendah. Nah, mereka tuh berharap status sosialnya bisa tinggi dengan adanya Nabi Muhammad, tapi ternyata tidak. Makanya bangsa Yahudi itu mengingkari untuk masuk Islam
Karena tadi adanya ekspektasi, katanya kalau misalkan masuk Islam tuh kayaknya enak gitu, punya privilege, tapi ternyata sama aja. Padahal Nabi tidak menjanjikan itu semua. Nabi tidak menjanjikan kalau kamu masuk Islam kamu kaya, kalau kamu masuk Islam kamu nanti akan naik derajatnya, kan enggak gitu. Siapa yang pernah mendengar Nabi janji-janji kayak gitu terus, oh iya saya tertarik, kan nggak pernah ya. Kalau misalkan kesini, misalkan kita kan sekarang dalam rangka Quran. Kalau misalkan ada yang menjanjikan kamu habis hari Quran kan dapat uang tuh ya 500.000, gimana? Tertarik lah. Tertarik? Ya kalau janjinya benar ya tertarik, kalau enggak benar Tapi ada nggak yang janji kayak gitu ke Mas Rimi? ya dia dulu. Kalau janjinya itu benar baru mulai senang. Berarti sekarang ada ya? Berarti sekarang Kayak ada undangan gitu, undangan. Kalau ada undangan baru senang sih. Ya itu kan, tapi tidak ada yang bilang kayak gitu ya Mas Rimi ya. Adanya kan, oh kalau ikut Quran Camp berarti dapat ilmu yang bermanfaat, dapat pengalaman yang banyak, gitu kan ya. Kalau saya benar ada senangnya. Terus ada surprise-nya yuk. ya nanti itu kan tadi sudah disampaikan. Oke, jadi kayak gitu. Setelah mendapat feedback ternyata ada perubahan dan penyelesaian dengan ahlul kitab karena feedbacknya tuh kurang baik. Jadi setelah Nabi berdakwah dengan metode ala-ala Yahudi, sekarang kita ubah saja, kita punya identitas sendiri. Dulu kalau puasa Syuro itu kita umat muslim diwajibkan puasa dari Isya sampai bangun tidur. Iya itu. Beneran ini. Jadi puasanya itu dari kita bangun tidur misalkan jam 4 subuh ya, sampai Isya itu baru buka. Sedangkan kaum Ansor waktu itu kan kerjanya tadi kan ternak, habis dari ternak kan capek tidur. Nah bangun kapanpun dia bangun itu adalah waktu untuk berpuasa. Jadi dulu nggak ada syariat untuk sahur, belum ada syariat sahur. Baru turun ayat yang 184 yang bunyinya. Tapi kok ada buka puasa? Nah itu setelah ada ayat 184 tadi. Ya, yang bunyinya ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. Nah, itu arti ayatnya tentang ketentuan-ketentuan puasa yang kita jalankan sekarang. Ayyamam ma'dudat. Jadi puasa itu hanya beberapa hari saja. Cuma 30 hari tok. Enggak 1 tahun, enggak 6 bulan. Kita cuma diwajibkan puasa 1 bulan saja dari 12 bulan yang ada. Berat ah? Enggak. Berat bagi alim. Berat bagi Mas Alim. Berat bagi siapa lagi? Masa berat? Katanya yang berat itu tinju. Oh, enggak ya? Berat enggak ya? Kan cuma beberapa hari saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau bepergian, kamu boleh mengganti dengan hari yang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk penyelisian. Penyelisian itu maksudnya pembedaan antara puasa kita dengan puasa kaum Yahudi. Nah, rahasia dalam sastra dan pemilihan kata dalam Al-Baqarah. Yang ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, berisi tentang panggilan yang sangat menenangkan, yang membedakan antara kaum kafir Quraisy dan dari orang-orang Yahudi. Kenapa kok kita nggak dipanggil ya ayyuhan nas? Kenapa kok ayatnya itu enggak
Ya ayuhan nas kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina. Kenapa kok enggak gitu? Ada yang tahu alasannya? Mbak Rafida? Ya ayuhan nas artinya apa Mbak? Ya ayuhan nas manusia. Nah itu sebenarnya di dalam beberapa diksi di Al-Quran ada kan ya ayuhan nas. Itu diturunkan ketika sebelum periode hijrah. Jadi orang yang hijrah sama sebelum hijrah itu ayat-ayat Al-Quran itu bisa dilihat dari kata-kata. Oh kalau misalkan ayat itu ya ayuhan nas berarti turun sebelum hijrah. Kalau ya ayuhan ladzina amanu itu berarti ayatnya turun setelah hijrah. Betul. Jadi itu membedakan orang-orang yang masih menetap dan orang-orang yang sudah hijrah itu panggilannya itu beda. Kayak yang satu dipanggil nama, yang satu dipanggil nak, ayo makan nak, itu kan beda ya sama siapa itu namanya, misalkan Fauzi, Fauzi ya emang Zi, kan gak enak ya, enak, maaf nak, nah itu kan beda panggilannya. Nah itu tadi diksi ya ayuhan nas sama ya ayuhan ladzina amanu itu kenapa membedakan? Karena Nabi itu, karena Allah itu pengen mengistimewakan dari sekedar panggilan aja loh. Allah itu memperhatikan, oh kalau misalkan orang-orang yang sudah hijrah itu panggilannya beda, lebih halus, lebih romantis gitu ya, sama orang-orang yang telah hijrah. Yang kedua, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Apa sih takwa itu? Percaya. Apa Mas Jano? Masya Allah, betul. Jadi takwa itu artinya adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menghindarkan seluruh larangan Allah. Contoh larangan-larangan yang kita hindarkan selama berpuasa apa aja? Oke, yang makruh kalau makan kan jelas batal ya. Yang makruh itu apa? Tidur kalau sebentar nggak apa-apa. Kalau tidurnya dari imsak sampai buka puasa itu tidur apa mati suri? Ya itu makruh ya, tidur sepanjang hari. Bahwa katanya tidur itu kan ibadah di bulan puasa, oh nggak boleh. Saya kan berarti ibadah dari imsak sampai berbuka. Apa gitu? Yo siang kau sampai sore. Enggak ya. Kalau coba yang dimaksud tidur itu ibadah adalah tidur kalau misalkan dikhawatirkan ketika bangun itu melakukan hal-hal yang negatif. Misalkan pas bangun itu malah gibah, pas bangun itu malah apa? Malah nonton drama Korea yang ada apa? Yang ada adegan-adegannya, itu kan tidak boleh. Lebih baik tidur. Makanya itu kenapa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi kalau misalkan sepanjang hari ya makruh, nggak boleh. Selain itu apa? Yang makruh dilakukan ketika bulan puasa. Mencuci makanan, betul. Kalau bisa yang cewek-cewek yang halangan itu boleh, tapi yang cowok Sangat. cocok masa halangan. Enggak kan? Ya nanti bisa diwakilkan kalau misalkan mau icip-icip itu diwakilkan yang halangan aja. Terus apa lagi? Toksik maksudnya? Oh, berbicara toksik maksudnya meso-meso ya, nggak boleh. Oh iya, fun fact ya, dulu itu puasa sebelum adanya dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu, puasanya itu juga puasa ngomong. Jadi selain nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh campur suami istri hubungan itu, sama nggak boleh ngomong. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang menjelek-jelekin kita puasa nggak boleh ngomong. Nggak bisa balas ya. Ya makanya itu ketentuan puasanya diubah.
yang masuk akal, yang tidak memberatkan kita itu. Nah, penggunaan tasbih terhadap orang-orang terdahulu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu apa? Hah? Ya ladzina amanu gimana sih tadi? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu. Nah, engkau berikum berarti yang dilakukan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi puasa itu bukan umat muslim aja yang menjalani. Jadi Allah itu mau menekankan orang-orang sebelum kamu loh berpuasa. Jadi kamu pun sekarang ya juga bisa berpuasa. Kalau orang-orang dulu itu bisa, kamu bisa. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi bukan hal-hal yang kok umat Islam aja saya harus berpuasa, kok orang-orang agama lain kok enggak. Padahal syariat berpuasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu kayak alur kitab. Alur kitab itu siapa aja? Alur kitab siapa aja? Nasrani dan Yahudi. Betul. Itu dua umat yang diwajibkan juga berpuasa. Jadi orang-orang sebelum kamu itu sudah melakukan puasa. Kamu tinggal melanjutkan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang ada, dan itu ringan. Puasa itu ringan. Siapa yang menganggap puasa itu kayak kok kayak saya itu nggak kuat ya puasa itu? Apa yang bikin nggak kuat? Makanan. 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 Nah, dimingi-mingi gitu ya mungkin ya. Yang keempat, menggunakan banyak kata yang memudahkan dalam ayat-ayat ini diwajibkan. Allah itu pakai diksi kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan ya ayyuhalladzina amanu shaum. Bukan langsung kamu wajib berpuasa, kamu dipaksa berpuasa, enggak, tapi kutiba itu kamu itu diperintahkan. Jadi lebih halus, kamu diperintahkan. Jadi kamu mau nurut perintah, ya boleh, nggak boleh. Kalau misalkan nggak nurut perintah ya, kamu tahu konsekuensinya. Ya, diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran dan juga kitab-kitab terdahulu. Ada kitab apa aja? Zabur diturunkan kepada Nabi. Oke, terus yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang menganggap Al-Quran itu kitab yang hanya sekedar kitab, tapi sebenarnya itu kan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad. Kita menganggap mukjizat Nabi itu enggak sewah Nabi-Nabi terdahulu, kayak Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kayak ajaib sekali Nabi Muhammad. Kok cuma Al-Quran, daripada sesuatu yang disentuh Al-Quran itu pasti jadi istimewa. Contoh, paling sempurna, betul kan? Contoh di ayat 85, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Nah itu bulan Ramadan itu istimewa karena ada Qurannya. Buktinya apa? Buktinya Nabi sebelum ada bulan Ramadan itu kan cuma bilang ada 4 bulan yang diharamkan, ada bulan yang istimewa cuma 4. Apa aja selain Ramadan? Bulan apa itu? Haram. Sawal enggak? Dzulhijjah, Rajab, Dzulqa'dah. Nah, bulan Ramadan lo enggak ada. Dan memang itu adalah hadisnya turun sebelum adanya syariat ini. Jadi sebelum ada dalil Syahrul Ramadan, nah itu Ramadan itu bulan yang biasa aja, bukan bulan yang istimewa. Tapi setelah turun Al-Quran itu baru Ramadan jadi bulan yang istimewa. Ramadan juga bermakna Ramdus Shaum, yaitu kondisi di mana seseorang berpuasa merasa tenggorokannya kering.
Di sini iya kan, kering semua kan. Ada yang adem kayak air terjun gitu tenggorokannya sekarang. Mari mokel katanya. Nah, Romdesal itu adalah salah satu kata kenapa kok dinamai Ramadan itu diambil dari Romdesal, karena tenggorokan kita itu kering waktu bulan Ramadan. Nah, ada yang ketiga dimensi yang ketiga dari syariat dan hikmah. Puasa yang memudahkan. Dari mana mudah? Karena tadi ada ayat 84 tentang rukhsah, tentang keringanan. Pamangkana minkum hari siapa yang tidur? Ayo. Yang tidur ayo baca suratnya. Isinya apa? Tentang rukhsah atau keringanan berpuasa. Apa saja rukhsah keringanan dalam Al-Quran di ayat 124. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatan min ayamin ukhra. Kamu kalau berpuasa tapi sakit boleh nggak berpuasa? Boleh. Kamu kalau niat puasa tapi safar boleh membatalkan puasa? Boleh. Ada alasannya. Ya, ada alasannya. Kalau misalkan ibu yang hamil menyusui, Tergantung mampu nggak. tergantung mau kalau nggak mampu. Ya, lihat ibunya sih. Ya, kalau nggak mampu berarti boleh nggak berpuasa dengan ketentuan mengganti di hari yang lain. Kalau misalkan hari yang lain masih itu menyusui gimana? Membayar fidyah. Betul. Terus siapa lagi golongan yang boleh tidak berpuasa mendapat rukhsah? Usia lanjut. Lansia. Betul. Usia lanjut yang sudah pikun. Lanjut usia. Ya, yang sudah lanjut usia, sudah renta, sudah tidak kuat kalau misalkan puasa 12 jam. Orang gila, orang yang hilang akal, boleh nggak berpuasa ya. Bukan suami istri. Enggak ya. Nah itu golongan orang-orang yang mendapat kemudahan. Jadi puasa itu bukan kamu kalau nggak berpuasa nanti dihukum A, dihukum B, padahal ada keringanan-keringanan yang bisa kita dapatkan. Kalau misalkan safar itu apa? Kalau sakit terus jam 8 pagi sembuh. Kalau sakit jam 8 pagi sembuh, tapi kan sudah minum obat mungkin jam 7 sudah minum obat, ya nggak boleh puasa. Iya, kalau lupa itu ya salah satu rukhsah. Misalkan saya lupa Bu tadi habis bakso tadi semangkok ya lupanya. Nggak apa-apa. Tapi sekarang buat nggak Bu? Tapi saya mau itu ya Bu, sebelum saya ingat saya lanjutkan Bu sama satu es teh, kan tadi belum minum Bu. Kalau gitu gimana waduh? Boleh. Kalau lupa. Enggak, iya itu Sengaja ibu. sengaja ya namanya. Wah. Nah, yang kedua adalah puasa itu dihitung berbeda. Apanya yang berbeda? Pahalanya. Hanya Allah sendiri yang akan memberi ganjaran puasa. Kita kan tahu ganjaran sholat tuh kalau berjamaah Amin. 27 derajat. Terus kita tahu misalkan ganjaran untuk membaca Al-Quran satu huruf alif lam mim, satu hurufnya 10. Nanti kalau dikali 10 huruf sudah 100. Nah itu kan sudah ada hitung-hitungannya. Tapi untuk puasa itu hitung-hitungannya hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena memang sejatinya puasa itu kita kayak manifestasi. Manifestasi itu apa ya? Manifestasi itu kita tuh seolah-olah
meneladani sifatnya Allah. Allah itu kan nggak punya tenggorokan ya, iya kan? Masa Allah punya tenggorokan? Enggak kan? Itu nunggu. Allah kan Tidak banyak. mukhalafatu lil khalaqi, berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu nggak punya tenggorokan. Kita berpuasa itu seolah-olah meneladani sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Jadi ini lebih kerana tasawuf sih sebenarnya, tapi itu adalah salah satu hikmah kenapa puasa itu dihidup berbeda. Karena itu Allah sendiri yang mensifati kita seolah-olah meneladani sifatnya Allah. Jadi yang bisa membalasnya itu ganjarannya Allah sendiri. Yang ketiga, penambahnya Al-Quran, puasa dan bulan Ramadan yang kita jelaskan tadi. Gak ada Al-Quran kalau gak ada bulan Ramadan. Gak ada istilahnya Ramadan itu tanpa puasa. Pasti puasa. Yang keempat, puasa yang jadi tolak ukur pengendalian diri. Kita di rumah mungkin di kulkas ada es buah, mungkin di kulkas ada es teh. Tapi kan kita dipaksa apa? Mengendalikan diri kan. Nah itu adalah salah satu tanda kalau Allah itu sebenarnya bisa mencabut atau menahan nikmat yang kita miliki. Padahal kita mampu, tapi kan kita ditahan sama Allah. Kita mampu, misalkan buka kulkas terus makan tuh ya bisa-bisa aja, tapi kan kita ditahan karena adanya puasa. Jadi itu sebagai tolak ukur untuk pengendalian diri kita, bahwasanya kita itu makhluk yang sebenarnya tidak punya kendali apa-apa dibandingkan puasanya Allah. Kita punya kendali sendiri aja masih bisa ditahan sama Allah, apalagi kita nggak punya kendali. Nah, jadi itu tadi tafsir sekaligus tadabbur terhadap surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang. Jadi Ayo, yang tanya Manda. Ini kalau ada pertanyaan tuh diam-diam aja, tandanya ada dua. Sudah paham semua atau nggak paham sama sekali? nah itu. Ayo, ya gimana Mas Eno? Istrinya udah meninggal kan cuma laki-lakinya doang yang masak. Ya. Mungkin ngicipin gak? Dalam berpuasa tuh. Iya. Oh dulu jelas lah. Jangan Sebenarnya masih. Oh, suaminya masak, punya istri. Oke. Puasa. Ya, waktu berpuasa. Boleh. Boleh. Apa buka apa? Boleh. Tapi ketentuannya nyicip itu nggak boleh ditelan ya. Iya. Iya, kalau orang nyicip itu dirasakan di lidah bentar, terus habis itu diludahkan. Ya kan cuma tester. Berarti yang dari toran itu tidak apa-apa. Ya nggak apa, tapi kan hukumnya makruh. Apa itu? Nah, kalau merokok itu kenapa kok merokok itu membatalkan padahal nggak ditelan? Soalnya ada hisapnya. Karena masuk. Karena dia zatnya rokoknya itu memang nggak kita telan, tapi kan asapnya masuk ke paru-paru. Segala sesuatu yang memasuki tubuh dari 7 lubang, kalau misalkan sudah masuk itu membatalkan puasa. Apa tuh? Ya benar. Ya kenapa kok kalau nafas atau air liur kita sendiri kok nggak batal tuh? Kenapa? Karena Sudah dalam. iya betul, karena kita tidak memasukkan zat-zat dari luar, itu sudah zat dari dalam tubuh kita sendiri. Kayak air liur itu kan ya yang memproduksi kan mulut kita sendiri, jadi kalau kita telan-telan gini ya nggak batalkan. Angin, angin masuk ke dalam. Nah angin itu kan oksigen. Ya kita kan membutuhkan itu kalau tidak memasukkan oksigen kan. Inna lillahi wa inna. Ya kamu meninggal nanti. Duit puasa. Ya gimana? Ria,
Iya, dahak itu tak? Ya, dahak itu kalau misalkan dikeluarkan, dia itu kan sebenarnya harus dikeluarkan ya. Bebas sekali ya, iya. Maksudnya batuk dahak itu. Oh, kalau ketelen itu nggak membatalkan. Betul, 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 Nggak membatalkan. betul. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya jalurnya itu di paru-paru. Jadi yang dalam jalurnya itu paru-paru kita sebenarnya itu ada infeksi. Jadi bukan di perut. Kenapa? Bedanya muntah sama riak. Kalau muntah itu kan batal ya. Itu karena segala sesuatu yang di perut kalau dikeluarkan itu memang membatalkan. Hadisnya nanti seperti itu. Tapi kalau misalkan bukan dari perut jalurnya itu tidak membatalkan. Makanya riak itu kan dari paru-paru, makanya tidak membatalkan. Meskipun ditelan. Meskipun ditelan. Nah, tapi kan sebenarnya riak itu kan seharusnya dikeluarkan karena penyakit kan itu ya. Ya, berarti kan. Ramas ya Bu. Ya. Pas puasa nggak sengaja airnya masuk telinga atau hidung gitu loh Bu. Mama sama gue nih. Yo kamu kenapa kok? Sedang lagi, sedang. Nah, itu makanya perlu kehati-hatian. Jadi kalau kita berpuasa itu tingkat kehati-hatian kita apakah air itu masuk ke tujuh lubang itu perlu diperhatikan memang. Jangan sampai masuk karena di telinga kan sudah ke dalam itu batal Mbak. Ya, kalau misalkan sudah ke dalam maksudnya sampai apa ya gendang gitu mungkin ya gendang telinga itu memang sudah batal. Tapi kan nggak masuk lambung. Ya tidak masuk lambung, tapi kan yang Masuk sesuatu yang memasuki tujuh lubang sampai ke dalam itu batal. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya makanya orang berenang itu kan nggak boleh kalau orang puasa berenang. Tujuh lubangnya apa aja? Nggak masa terus nggak tahu mas Ubed. lubang. Supaya tambah ilmunya buat ada yang lupa lagi. Aman jelas. Ya mata dua, telinga dua, mulut Nah, 5, terus farji, Apa ibu? farji, ya maluan, terus dubur, ya. Bukan saya nggak tahu kemarin itu apa. Nggak tahu lah, masa nggak tahu gimana ini. Oh asli nggak tahu. Hidung, oh iya, dua hidung. Iya, itu kan yang terakhir ya, untuknya. Ya, lanjutkan untuk materi selanjutnya. Gimana Mbak Rafika? Udah jadi? Loh, udah jadi ya sudah. Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri materi pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Ya, sebelumnya Bu Ika mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Kita tutup materi yang pertama ini dengan bacaan penguatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Semoga apa yang kita Amin. sesuatu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.